Selamat pagi, salam dahsyat luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked 21, saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin membalas komen dari sahabat trader menanyakan, mungkin ini teman masih pemula ya, tapi saya akan mencoba untuk membalas komen tersebut mengenai pertanyaan, apa sih Pak bedanya margin call dengan stop out. Namun demikian sahabat, sebelum saya mengulas topik pada pagi kali ini, selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya mencoba untuk membahas ya, menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat trader. Mungkin ini juga pertanyaan dari kebanyakan teman-teman ya, namun mungkin juga teman-teman tidak mencoba untuk menanyakan, tapi saya mencoba untuk menjawab mengenai topik apa sih perbedaan margin call dengan stop out. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman Naked Trader 21. Nah, sahabat trader, kalau kita membicarakan margin call ini tentunya mengingatkan saya pada masa-masa awal saya dulu mengenal perdagangan forex ya. Karena pada masa awal setahun 2 tahun sebelum saya benar-benar bisa secara konsisten, ini saya juga sering mengalami yang namanya margin call. Nah, saya akan sedikit cerita sahabat trader bahwa pada masa itu memang internet belum populer seperti saat ini. Jadi saat saya mengenal perdagangan ini adalah perdagangan berjangka yang otoritasnya waktu itu di bawah Departemen Perdagangan ya. Jadi perusahaan lokal, saya mencoba untuk trading di sana. Jadi belum ada namanya Bapepti, BBJ, dan mungkin institusi-institusi lainnya belum ada saat itu. Nah, mengenai margin call sendiri, sebenarnya ini adalah permintaan penambahan dana ya dari perusahaan pialang ya, dari perusahaan pialang karena dana yang tersisa pada akun trading Anda ini berkurang disebabkan posisi open Anda berlawanan arah dengan pergerakan market. Nah, saat itu yang namanya margin call ini ditetapkan. Jadi ada perusahaan yang menetapkan 30%, juga ada perusahaan yang menetapkan 20% dan mungkin juga ada yang lebih kecil 10%. Itu pada masa lalu. Nah, untuk perkembangan masa kini sahabat trader, karena saya sudah dan juga tidak minta kena margin call karena permintaan akan penambahan dana ini tentunya akan sangat tidak menyenangkan bagi semua trader. Nah, untuk perkembangan margin call sendiri, mungkin teman-teman ada masukan ya, barangkali Anda punya broker, ini kan berbeda-beda. Ada mungkin menetapkan 30%, 20%, atau 10%, bahkan mungkin tidak ada namanya margin call, langsung zero. Nah, zaman dulu memang saat ada penambahan dana itu permintaan penambahan dana atau margin call ini selalu dalam bentuk tertulis. Artinya entah itu lewat fax atau pas waktu saya berada di kantor tersebut ya, itu saya dikasih selembar kertas bahwa pemberitahuan ya, artinya pemberitahuan bahwa dana Bapak telah melampaui batas margin call, misalkan 30%. Berarti kalau uang saya $10.000 ya,
dan saat itu saya menahan posisi, perhitungannya adalah bila dananya yang tersisa di equity ini tinggal $3.000, maka terbitlah yang namanya surat margin call. Saya kira paham mengenai margin call. Karena kalau saya lihat sekarang ini mungkin sudah tidak ada lagi yang namanya margin call, tetapi langsung zero. Ini yang namanya margin call. Nah, ini memang sering dialami atau saya alami secara pribadi dulu sebelum saya mengenal yang namanya manajemen risiko. Ini mengenai margin call ini benar-benar cukup membuat suasananya tidak nyaman buat saya. Tentunya saya juga berharap jangan sampai teman-teman ini mengalami yang namanya margin call. Nah, tetapi apakah dengan margin call ini kita tidak bisa melanjutkan transaksi? Tentu tidak begitu, sahabat trader. Meskipun kena margin call, ya, equity kita masih cukup. Misalkan tadi margin call-nya 30%, masih ada $3.000. Nah, kita bisa terus melakukan menahan posisi tersebut. Nah, bagaimana dengan opening posisi baru? Nah, itu tinggal melihat yang namanya margin requirement yang dibutuhkan. Kalau saat itu, misalkan MR-nya atau margin requirement-nya satu lotnya $1.000, tentunya saya masih bisa membuka posisi karena equity saya masih $3.000. Nah, sekarang saya akan membedakan dengan stop out. Stop out yang dimaksudkan, sahabat trader, saat terjadi setelah margin call, kita sudah dikasih pemberitahuan sama pihak pialang. Nah, kemudian ada batasan-batasan tertentu. Setiap perusahaan untuk melakukan stop out ini berbeda-beda. Artinya stop out ini bisa melikuidasi semua posisi Anda. Misalkan seperti tadi margin Anda tinggal 3.000, kemudian harga terus berlawanan arah. Nah, ada ketentuan-ketentuan, ini adalah policy masing-masing perusahaan. Ketentuan-ketentuan perusahaan, misalkan stop out-nya ada di 10%. Nah, saat 10% menyentuh 10%, maka semua posisi yang ada di dalam account Anda itu akan dibuang secara otomatis oleh perusahaan pialang tersebut. Ada juga yang melakukan namanya hedging atau mengunci. Itu entah mengunci sebagian, mengunci semuanya, atau sebagian dikunci hingga sampai equity-nya 0. Ada namanya kebijakan-kebijakan seperti itu, dan semuanya bergantung dari perusahaan-perusahaan masing-masing. Ada juga stop out-nya mendekati angka 0 equity. Jadi bisa dibuang, istilahnya posisi Anda bisa dibuang satu persatu, ya, sampai equity Anda 0. Misalkan ada 3 lot, open posisi, dibuang 1 lot dulu, kemudian dibuang 1 lot dulu, sampai ketahanannya ini tinggal 1 lot. Nah, kalau 1 lot kemudian terus dibawa turun, akhirnya kemudian loss. Jadi real loss itu yang namanya stop out. Dan yang saya tahu di perusahaan-perusahaan mungkin lokal, ya, ini akan dilakukan namanya locking atau hedging. Ini penawaran-penawaran yang diajukan oleh perusahaan pialang ke investor atau nasabahnya. Setahu saya sih begitu. Cuman kalau ada teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang lain, silahkan tinggalkan komen. Karena jujur saya sudah tidak pernah lagi namanya trading pakai locking kemudian kena margin call. Ini sudah kira-kira ya 28-29 tahun yang lalu saya pernah punya pengalaman seperti itu. Tentunya dengan perubahan situasi sekarang ini, ya tentunya
ada hal-hal yang mungkin berubah. Silakan meninggalkan komen sahabat trader kalau Anda mempunyai pengalaman mengenai namanya margin call dan stop out. Silakan buat kita sama-sama berdiskusi, saling memberi informasi kepada teman-teman yang lain. Dan sahabat trader, bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru mampir di channel Naked Trader 21, agar Anda tidak ketinggalan upload video terbaru dari Naked Trader 21, silakan Anda subscribe. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.